Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap semangat bagi Bapak Ibu pengawas sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat berjumpa di dunia maya melalui video tutorial. Video tutorial ini dibuat untuk memberikan petunjuk pengisian laporan hasil supervisi mutu pendidikan yang telah Bapak Ibu lakukan selama 2 bulan terakhir dari bulan Oktober tanggal 5 sampai nanti tanggal 15 November. Laporan supervisi hasil supervisi mutu pendidikan yang sedianya harus dilakukan melalui aplikasi e-supervisi, namun sampai hari ini aplikasi e-supervisi masih mengalami kendala. Beberapa hambatan diantaranya adalah pemetaan sekolah binaan yang masih bermasalah, yang belum muncul di banyak pengawas. Kemudian yang kedua, ada isian instrumen yang belum muncul, yaitu solusi dan rekomendasi, belum bisa di-entry oleh sebagian besar pengawas, bahkan seluruh pengawas berdasarkan laporan dan kendala-kendala lainnya. Nah, kami menyiasatinya, mengantisipasi dengan membuatkan instrumen dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Nanti instrumennya sama dengan instrumen manual yang akan Bapak Ibu entry melalui aplikasi Google Form tersebut. Nah, supaya mempermudah Bapak Ibu di lapangan dalam melakukan pelaporan hasil supervisi melalui Google Form, saya buatkan video tutorial ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian instrumen. Nah, sebelum melakukan pengisian instrumen, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu supaya nanti ketika melaksanakan pelaporan tidak terhambat. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu memastikan NIP-nya supaya tidak salah. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan diminta memasukkan NIP sebagai password untuk masuk ke dalam instrumen. Kenapa perlu ini ada password NIP? Untuk memastikan Bapak Ibu tidak salah masuk ke dalam instrumen, karena instrumennya dibuat per kabupaten dan setiap jenjang, sehingga setiap peserta sudah dikelompokkan berdasarkan kabupatennya dan ditentukan oleh NIP. Jika NIP yang Bapak Ibu masukkan salah atau keliru, maka dipastikan data yang kami punya berbeda dengan NIP Bapak Ibu. Untuk itu nanti bisa melaporkan ke admin pada nomor HP yang tercantum dalam instrumen tersebut. Yang kedua, nama sekolah yang Bapak Ibu supervisi itu tidak salah, disesuaikan dengan nomenklaturnya, karena ini disesuaikan dengan data dan rekapnya nanti. Nah, dipastikan nama sekolahnya tidak salah dan diketik sesuai dengan nomenklatur. Dan yang berikut, yang ketiga adalah email ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta email. Kenapa email diminta Bapak Ibu? Karena nanti setelah Bapak Ibu selesai mengentry isian instrumen, maka hasil laporannya, arsipnya akan dikirimkan ke Bapak Ibu ke email masing-masing dalam bentuk PDF. Untuk itu, pastikan email yang diketikkan tidak salah dan tentu saja emailnya harus aktif. Yang keempat, ya, jaringan internet lancar. Bapak Ibu, instrumen Google Form ini baru bisa bekerja karena harus terhubung dengan internet. Maka pastikan Bapak Ibu jaringan internetnya lancar sebelum memulai. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting ya. Sebelum Bapak Ibu membuka instrumen Google Form, pastikan semua data hasil supervisi yang manual itu sudah siap, baik itu nilainya, catatannya, kesimpulannya. Sehingga begitu Bapak Ibu masuk ke dalam instrumen Google Form, tinggal menyalin, tinggal mengetikkan ulang. Kalau Bapak Ibu bekerja tanpa persiapan yang nomor 5 ini, maka dipastikan nanti waktu yang Bapak Ibu butuhkan akan sangat panjang. Nah, hal yang harus diingat adalah Bapak Ibu agar masuk ke instrumen melalui tautan ini dan jangan sampai salah.
setiap pengawas dipetakan, dikelompokkan dalam kabupatennya masing-masing, Kota Bima, KLU, Kota Mataram, dan seterusnya, sehingga harus memastikan tautan instrumen yang dipilih benar. Kalau salah maka Bapak Ibu tidak akan bisa masuk karena NIP-nya tidak terdaftar dalam kelompok tersebut. Ada 12 tautan alamat Bapak Ibu, 10 alamat untuk jenjang SD, masing-masing kabupaten jenjang SD-nya dibuatkan. Nah, untuk jenjang SMP dan jenjang Dikmen dibuatkan sendiri. Jadi SMP seluruh kabupaten, 10 kabupaten di Nusa Tenggara Barat dijadikan jadi satu, kemudian yang Dikmen juga dibuat jadi satu. Ya, untuk instrumennya hanya SD saja yang terpisah setiap kabupaten. Ya, jadi jangan sampai salah pilih tautan instrumen. Ada 3 catatan berikut yang perlu juga diperhatikan sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian, yaitu pengisian instrumen harus dilakukan secara online. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pastikan bahwa jaringan internetnya lancar karena instrumen yang diisi melalui Google Form ini harus dilakukan secara online. Kemudian yang kedua, isian instrumen dalam satu sekolah, ya, pengisian instrumen satu sekolah itu harus tuntas, tidak bisa dicicil. Kalau pada aplikasi e-supervisi bisa dicicil, artinya kalau selesai hari ini bisa dilanjutkan kapan saja, ya, asal tidak keluar. Nah, untuk yang ini, aplikasi Google Form ini tidak bisa dicicil, jadi harus tuntas. Satu sekolah harus tuntas diisi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu menyediakan waktu, persiapan waktu yang matang sehingga tidak terpotong. Kenapa? Waktu pengisian instrumen ini kami telah melakukan uji coba ke sekitar 20 orang pengawas. Jadi dibutuhkan waktu antara 60 sampai 120 menit untuk mengisi instrumen satu sekolah. 60 sampai 120 menit untuk mengisi instrumen satu sekolah. Nah, kenapa ada rentang seperti ini? Karena tergantung pada isian instrumennya. Kemudian yang kedua tergantung pada kemampuan pengawas lancar atau tidak mengoperasikan pengisian. Kemudian yang ketiga, datanya siap atau tidak. Kalau datanya sudah siap, sudah ada di laptop, tinggal disalin, ya, tinggal di copy, tinggal disalin, tempel di instrumen Google Form. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja dari awal, datanya belum siap, nilainya belum dicatat, catatannya belum ditulis, dan seterusnya, maka dipastikan waktunya akan lebih lama. Tapi rata-rata 60 sampai 120 menit satu sekolah selesai. Nah, antara rentang 60 sampai 120 menit itu Bapak Ibu bisa istirahat, tapi jangan di close, ya, jangan ditutup instrumennya. Bisa ditinggal 1 menit atau 5 menit untuk istirahat. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana masuk ke salah satu instrumen. Cara masuknya, Bapak Ibu tinggal mengetikkan ulang alamat ini, salah satu dari alamat ini untuk diambil tergantung kabupaten Bapak Ibu. Nah, tinggal dilihat saja. Misalnya nanti saya akan pilih SD Kabupaten atau Kota Bima, ya. Berarti ini saya ketikkan ulang. Ya, saya ketikkan ulang. Ya. bit.ly SMSD Kota Bima itu tadi Kobi. Ya. Ya, hanya alamatnya tinggal diketikkan ulang di alamat pada Google Chrome atau lainnya. Oke, di enter, kita tunggu. Nah, langsung muncul instrumennya.
Nah, pastikan sesuai dengan alamatnya tadi adalah Kota Bima, maka nanti judulnya adalah Instrumen Laporan Supervisi Mutu Pendidikan SD Kota Bima. Di halaman pertama itu isinya adalah pengantar, apa yang Bapak Ibu akan lakukan, itu adalah pengantar dari admin. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta alamat email ini. Seperti yang saya pastikan alamat emailnya tidak salah dan masih aktif. Ini wajib diisi. Ya. Oke, kemudian ada sedikit ilustrasi tentang siklus supervisi mutu. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya ganti lagi, misalnya bit.ly SM SD atau jenjang SMP ya, jenjang SMP. Ya, nah muncul ini. Kalau jenjang SMP tidak disebutkan nama kabupaten kotanya karena SMP sudah digabung menjadi satu ya, 10 kabupaten kota, semua pengawas yang ada di 10 kabupaten kota digabung menjadi satu dalam satu instrumen, sehingga tidak disebutkan nama kabupaten kotanya sesuai judul tadi ya. Kalau tadi kan Kota Bima disebutkan. Begitu pula jenjang Dikmen ya, judulnya tidak disebutkan kabupaten kotanya karena pengawas SMA dan SMK digabung menjadi satu. Ya. Saya akan praktek mengisi satu instrumen full Ibu dengan instrumen yang sudah diisi. Bagaimana mengisi instrumennya? Saya menggunakan instrumen Kabupaten Lombok Utara jenjang SD. Nah, ini saya masukkan alamat email. Nah, nanti sekali lagi alamat email ini diperlukan karena nanti setelah mengisi, selesai diisi langsung laporannya akan terkirim ke email. Saya masukkan alamat email. Ya, pastikan emailnya benar dan aktif. Ya, saya cek dulu supaya untuk memastikan data saya nanti laporannya masuk ke email ini. Ini email tadi yang saya gunakan. Ini isinya baru 4 email yang masuk. Nanti kita cek email yang masuk dari laporan instrumen yang sudah dikirim. Nah, ini ada 4 email. Oke, kembali ke instrumen tadi. Nah, ini ilustrasi tentang siklus untuk mengingatkan. Kemudian ada 6 aspek yang disupervisi. Ini hanya pengantar saja Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu membaca ini, pengantar ini, deskripsi ini, karena nanti bisa menambah apa istilahnya petunjuk ya. Petunjuknya ada di sini sedikit, meskipun juga dalam video ini sudah dibahas. Kemudian klik berikutnya, ya. Nah, karena ini Kabupaten Lombok Utara itu sudah langsung tertulis Kabupaten Lombok Utara. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau dibebaskan terbuka ke pengawas, nanti menulis nama kabupatennya macam-macam sehingga susah untuk merekap. Ada yang menulisnya Kap titik Lombok Utara, ada yang menulisnya KLU dan seterusnya. Jadi kita buatkan langsung nama kabupatennya menjadi pilihan, meskipun pilihannya hanya satu, Lombok Utara. Demikian pula jenjang pengawasnya SD. Nah, nama pengawas itu sudah dicantumkan ini sebanyak pengawas yang ada di kabupaten tersebut. Ya, tinggal dipilih namanya siapa. Karena ini saya menggunakan pengawas dari Kabupaten Lombok Utara, maka nama pengawas yang muncul adalah pengawas jenjang SD di Kabupaten Lombok Utara. Misalnya saya pilih Nani SPD sebagai contoh. Nah, kemudian NIP ya. Nah, NIP ini sudah ditulis Bapak Ibu, peringatan, pastikan NIP yang dimasukkan benar. Jika ada NIP yang tidak dikenal, maka silakan hubungi nomor ini ya, nomor adminnya. Nah, baik, saya masukkan NIP. Ini NIP yang saya bangkitkan, jadi bukan NIP-nya Bu Nani secara yang benar. Nah, NIP. Ya. Misalnya kalau NIP-nya salah, maka akan keluar peringatan seperti ini. Ya, ada keterangan, NIP yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi atau silakan cek kesesuaian jenjang pengawas
ya, kesesuaian jenjang pengawas ya, karena ini SD, SMP, SMA beda. Kemudian ada keterangan berikutnya, instrumen ini diperuntukkan bagi pengawas sekolah jenjang SD Kabupaten Lombok Utara. Ya, Kabupaten Lombok Utara. Ya, ini dikhususkan untuk pengawas SD Kabupaten Lombok Utara. Jadi yang salah masuk silakan keluar, karena pasti tidak akan bisa masuk kecuali NIP-nya Anda tahu, Bapak Ibu tahu. Nah, silakan hubungi admin ya. Nah, di WA adminnya. Oke. Nah, kalau salah NIP akan keluar seperti itu. Nah, kalau benar ini masuk. Kemudian isian selanjutnya adalah nama sekolah, misalnya SDN 1 Bayan, tinggal diketik, jenjangnya jenjang SD, hanya satu pilihan SD. Kemudian NPSN-nya ya. Nah, ini ada peringatan. NPSN yang Anda masukkan salah, silakan cek dan coba lagi. Ya. Harus benar NPSN-nya. Kemudian, nah, mulai bagian ini sudah mulai melihat, Bapak Ibu melihat instrumen yang manual, ya. Silakan dilihat instrumen manualnya, karena di Bapak Ibu tinggal menyalin nama sekolahnya, kurikulumnya. Ini ntar saya tunggu dulu. Ya. Nah, ini nama sekolahnya SDN 1 Pemenang Timur ya. Ini punyanya Pak Taufik Agustanto ya. Saya sebagai contoh, berarti ini saya ubah tadi nulisnya Bu Nani. Berarti saya pilih Taufik Agustanto. Taufik Agustanto ya. Oke. Ya. NPSN-nya ya. Kurikulum yang digunakan, kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Nah, pilih ya. Kemudian nama pengawas sekolah sudah, kombinasi daring, luring, dan belajar di sekolah ya. Oh, ini misalnya ini. Nah, tanggal pelaksanaan supervisi. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tanggal pelaksanaan supervisi berarti tanggal Bapak Ibu turun ke sekolah, bukan tanggal pengisian instrumennya pada aplikasi Google Form ini, tapi tanggal tanggal berkunjung ke sekolah. Misalnya tanggal 7 Oktober ya. Nah, diklik aja ini tanggal 7 Oktober. Nah, sekarang kan bulan November Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melaksanakannya di bulan Oktober, tinggal diklik aja tanda panah ini ke atas, bulan Oktober, pilih tanggalnya, tanggal 8 atau tanggal 7, silahkan. Siapa saja pihak yang hadir saat melaksanakan supervisi, ya tinggal diketikkan, misalnya kepala sekolah, guru, siswa misalnya. Setelah itu lanjut. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan instrumen. Ya. Instrumennya terdiri dari 6 aspek. Ya, pertama, kesiapan infrastruktur. Nah, nanti sudah dibuatkan pertanyaannya sesuai dengan instrumen yang asli. Ya, 1.1.1 dan seterusnya. Nah, yang Bapak Ibu isi nanti adalah penilaian dan catatan. Ya. Penilaian dan catatan. Yang diisi adalah penilaian dan catatan. Dan ini ada kode-kode ini. Penilaian dalam kurung 1.1.1. Berarti ini penilaian untuk pertanyaan ini. Ya. Kemudian catatan dalam kurung 1.1.1 guru, maka catatan untuk pertanyaan ini. Ini kan seluruh guru memiliki ya perangkat gawai dan seterusnya. Jadi di dalam kurung penilaian atau catatan itu dibuatkan kode ya 1.1.1 guru, 1.1.1 siswa, seperti yang di bawah ini. Nah, ini sama ini. Oke. Nah, kita ambil contoh
penilaian guru. Ya, ini 75%. Pertanyaannya 1.1.1, ya, 75%, klik 75%. Catatannya apa? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengetikkan di laptop, maka tinggal di copy yang ada di laptop itu. Ya, tinggal di copy. Kemudian dimasukkan di sini. Ya. Nah, selanjutnya 1.1 untuk siswa. Siswa nilainya 25%. Pilih 25%. Catatannya apa? Siswa catatannya ini. Nah, copy, masukkan. Ya. Oke, 1.2, ya tinggal dilihat aja kode-kodenya. 1.2 35%, bantuan pemerintah pusat melalui BOS 35%. Ya. Oke, 1.2, 1.1.2. Ya, ini untuk sekolah. 1.1.2 untuk guru. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Cukup melihat kode-kodenya, kode titik angkanya itu sudah bisa membantu ya, biar tidak tertukar nilainya. Ini nilai 50% untuk guru. Ya. Oke. Kemudian untuk siswa, nah siswa itu nilainya 0 ini. Ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, ini kita tuntaskan aja. 1.2.1 85%, 85%. Ya. Nah, yang buat lama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetikkannya, kemudian 1.2.1 sudah. Untuk siswa 40%. Ya, 1.3. %. Oke, selesai Bapak Ibu, dan seterusnya sampai lengkap. Ya, ini tadi sudah saya isi semua. Lanjut. Ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan diisi juga. Oke. Nah, setelah mengisi bagian 1.3.1 sudah selesai, klik berikutnya. Nah, ini sudah saya isi tadi tentang laporan kesimpulan pada setiap aspek, kesimpulan, kemudian analisis akar masalah, rekomendasi aspek kesiapan, dan seterusnya sampai tindak lanjut. Ya, jadi setiap selesai mengisi setiap aspek, nanti diakhiri dengan mengisi
kesimpulan seperti yang ada pada instrumen manual. Kemudian klik berikutnya, ini tadi sudah saya isi semua. Klik berikutnya, bagian ini bagian 2, kesimpulan bagian 2. Ya, isi bagian 3. Ya. Kesimpulan bagian 3. Bagian 4. Ini semua pertanyaannya di bintang merah, sehingga kalau ada yang kelompatan maka tidak akan bisa lanjut. Ya, dan mohon diisi sesuai dengan hasil supervisi yang diperoleh secara manual. Oke, bintang 5. Kesimpulan bintang 5. Lalu yang terakhir adalah yang ke-6, yaitu kendala utama. Ini sudah diisi berikutnya. Nah, halaman terakhir itu berisi konfirmasi data. Bapak Ibu diminta untuk mengecek apakah nama pengawas, nama sekolah binaan, kemudian tanggal supervisi, dan emailnya itu sudah betul tertulis seperti itu. Karena kalau email salah atau tidak aktif, maka tidak akan terkirim. Nah, ada pertanyaan, saya telah memastikan bahwa data yang telah saya masukkan benar. Ini jawabannya ya atau tidak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih tidak, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya, langsung ke halaman awal. Kalau milih tidak, artinya Bapak Ibu diminta untuk melakukan cross check lagi, ya, cross check data lagi, alamat email, kemudian, ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu salah memilih nama, harusnya Nani menjadi Taufik Agustanto misalnya tadi. Nah, kembali, kan namanya lagi capek atau apa, salah klik, ya, atau gemetar megang mouse-nya jadi memilih salah nama misalnya, maka perlu dicek ulang. Kalau NIP-nya pasti harus benar. Kenapa? Karena untuk bisa berikutnya NIP-nya ini harus benar, ini sebagai kunci password bahwa Bapak Ibu berada pada kabupaten yang benar, jenjang yang sesuai. Jadi begitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik tidak, maka akan dikembalikan ke halaman sebelumnya, halaman pertama untuk melakukan cross check. Tapi kalau sudah yakin benar, maka klik iya. Ya, tapi kami sarankan sebelum mengklik iya, cek dulu nama, email, kemudian tanggal pelaksanaan. Kenapa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu memilih iya ini, maka nanti akan diarahkan ke tombol kirim. Nah, begitu kirim, laporan ini akan masuk ke email masing-masing. Saya ulang, begitu kirim, laporan ini akan masuk ke email masing-masing. Bagaimana kalau ada yang keliru dan Bapak Ibu tidak mengeceknya? Maka laporan yang masuk sesuai dengan data yang dimasukkan ke Google Form, kemudian yang ada di alamat email juga begitu, karena bentuknya PDF. Tidak bisa diedit, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu nanti mengirim ulang. Kan lumayan kalau mengirim ulang Bapak Ibu, 60 sampai 120 menit. Sehingga sebelum memilih iya, pastikan alamat email, terutama Bapak Ibu, pastikan alamat emailnya benar dan masih aktif. Email benar tapi tidak aktif sama aja bohong Bapak Ibu tidak akan dikirimkan secara otomatis laporan hasil supervisi ini. Baik, tadi saya sudah cek, saya klik kirim. Nah, saya juga malah masih ragu apakah betul email yang saya masukkan itu sesuai. Saya cek lagi, ya, amakmazaya2019@gmail.com. Oke, emailnya adalah ini, ya. Nah, ini dia. Sesuai amakmazaya2019@gmail.com. Oke. Saya klik kirim. Ya. Yakin. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, kirim. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah membaca laporan ini, bagian akhir ini, ada
informasi tambahan, jawaban Anda telah terekam dan terkirim ya. Laporan supervisi mutu untuk setiap sekolah yang telah di-entry kami kirimkan ke email Anda. Terima kasih. Salam Tabi Admin. Jadi setelah Bapak Ibu membaca ini, maka datanya sudah terekam dan terkirim. Tidak perlu melaporkan lagi ke admin, mengirimnya ke grup dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu sudah membaca ini, keluar ini, maka data sudah terekam dan terkirim. Nah, ada pilihan edit tanggapan dan kirim tanggapan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit isiannya ya. Selama ini tidak historinya tidak dihapus, maka Bapak Ibu bisa mengedit tanggapannya. Cuma hasil editan ini tidak akan mengubah hasil laporan yang dikirimkan ke email. Jadi hanya mengubah data yang ada dalam database admin, tapi tidak mengubah data laporan yang dikirimkan ke email. Kemudian yang kedua, kirim tanggapan lain. Ini kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan mengisi laporan supervisi untuk sekolah yang lain, maka klik yang di bawah, kirim tanggapan lain. Kalau yang di atas, edit tanggapan Anda, berarti Bapak Ibu akan mengedit. Kalau mengklik ini, nah, coba aja kita klik. Ya, nah, maka akan masuk ke isian yang sebelumnya. Jadi boleh diperbaiki, tapi laporan yang terkirim ke email tidak berubah, ya, sesuai dengan laporan yang pertama. Kemudian setelah mengirim, silakan Bapak Ibu cek emailnya. Cek emailnya untuk melihat apakah ada laporan yang masuk. Oke, saya cek email saya. Nah, ini ada laporan yang masuk, laporan hasil supervisi SDN 1 Bayan. Nah, atas nama, kita buka emailnya. Nah, ini Bapak Ibu akan ada email yang masuk dan kalimatnya seperti ini: yang terhormat Nani SPD. Tadi kan saya mengubah dari nama Taufik Agustanto menjadi Nani SPD. Kami kirimkan laporan hasil supervisi mutu pendidikan di SDN 1 Bayan yang telah dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2020. Laporan hasil ini sebagai salah satu lampiran laporan supervisi yang akan diserahkan ke LPMP NTB dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, lampirannya dikirimkan juga. Ini hasil yang Bapak Ibu entry tadi itu dikirimkan dan bentuknya seperti ini. Ya. Langsung sudah ada arsipnya, Bapak Ibu memiliki arsip, dan arsip ini nanti akan menjadi lampiran laporan supervisi Bapak Ibu. Ya, akan menjadi lampiran laporan supervisi yang Bapak Ibu buat. Jadi kita sudah buatkan lampirannya dalam bentuk file dan masuk ke email masing-masing. Nanti akan saya buatkan video bagaimana cara menggabung file PDF. Ya, karena Bapak Ibu kan melakukan supervisi ke beberapa sekolah, sehingga laporannya juga akan terpisah setiap sekolah. Masing-masing sekolah memiliki laporan PDF seperti ini. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Karena akan menjadi laporan yang dibuat. Jadi tinggal diunduh, sudah masuk laporannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mengisi laporan hasil supervisi. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silakan jangan segan-segan untuk menghubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.